Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Para jemaah sekalian, puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih senantiasa menganugerahkan segala nikmat karunia kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat lain yang Allah selalu berikan kepada kita, termasuk nikmat sehat yang sekarang banyak dibutuhkan dan selalu dibutuhkan oleh setiap manusia yang hidup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bisa menjadikan kita sebagai orang-orang yang pandai bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, sehingga Allah pun akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Para jemaah sekalian, insya Allah Ta'ala kita masih melanjutkan hadis-hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram di Kitabul Jami'-nya di bab Al-Bir Wasilah, di mana hadis yang akan kita baca ini adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Rasul Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ista'adzakum billahi fa'idhuh wa man sa'alakum billahi fa'atuh wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh fa in lam tajidu fad'u lahu. Para jemaah sekalian, kalau kita mencermati hadis ini, maka ada 4 poin atau 4 potongan daripada hadis ini yang kita akan bahas satu persatu, di mana sesungguhnya ini bagian dari kehidupan seseorang di dalam kehidupan dunia, di mana seseorang dalam kehidupan dunia ini tentu dia tidak hidup sendirian. Dia hidup secara berjamaah. Tidak mungkin orang bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun kuatnya, bagaimanapun kayanya, tidak mungkin dia bisa hidup sendirian. Orang satu dengan yang lain saling membutuhkan. Itu sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan manusia. Yang kuat tetap butuh kepada yang lemah, sebagaimana yang lemah juga butuh kepada yang kuat. Orang yang kuat, katakan dia sebagai atasan, dia butuh kepada orang yang lemah, yaitu orang-orang yang katakan bisa membantu dia dalam hal-hal yang sesungguhnya sederhana. Mungkin menyapu halamannya, mungkin membersihkan kebunnya. Mereka orang-orang yang lemah, tapi mereka dibutuhkan oleh orang-orang yang kuat sekalipun. Begitu pula orang-orang yang lemah ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang kuat tadi. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, man ista'adzakum billah, barang siapa yang bermohon perlindungan kepadamu, billahi, dengan nama Allah, fa'idhuhu, maka lindungilah dia. Seseorang di dalam kehidupannya mungkin mengalami sesuatu yang membahayakan dirinya. Karena dia lemah, mungkin ada orang-orang yang ingin berbuat zalim terhadapnya. Karena dia mungkin fakir dan miskin,
ada orang-orang yang kuat yang ingin mendolimi dia. Rasulullah SAW memerintahkan kita secara umum dalam hadis-hadis yang kita baca untuk kita itu saling tolong menolong. Rasul mengatakan, man ista'adakum billah, barang siapa yang bermohon perlindungan kepadamu billah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, fa'idhuhu, maka lindungilah dia. Para jemaah sekalian, artinya bahwa hadis ini memerintahkan kita untuk melindungi orang yang bermohon perlindungan kepada kita. Hadis ini bersifat umum, tidak terkait dengan agama, terlebih kalau dia saudara kita yang muslim. Di mana untuk saudara kita yang muslim, Rasulullah SAW memberikan penegasan lebih. Rasul mengatakan, unsur akhaka zaliman aw madluman. Kata Rasul, tolonglah saudaramu itu zaliman, yang telah berbuat zalim, aw madluman, atau orang yang terdolimi. Ketika itu para sahabat bertanya, ya Rasul, kalau urusan orang mungkin yang terdolimi kita tolong, wajarlah. Lalu bagaimana kalau engkau mengatakan unsur akhaka zaliman, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim? Kata Rasul adalah bentuk menolongnya kita terhadap saudara kita yang zalim, yaitu kita menghalangi orang tersebut dari kezalimannya. Para jemaah sekalian, jadi kalau kita lihat kepada hadits ini, man ista'adzakum billah, barang siapa yang bermohon perlindungan kepada engkau billah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia minta tolong, ya kan bukan sekadar minta tolong biasa, tapi adalah memang dalam keadaan sulit yang dia adalah butuh bantuan kita. Di mana dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah untuk dia bisa mendapatkan pertolongan tadi. Rasul mengatakan fa'idhuhu, maka lindungi dia. Kita diperintahkan untuk melindungi orang tersebut. Pertama adalah karena memang unsur, ya kan, Islam secara umum memerintahkan kita untuk saling membantu, menolong. Terlebih orang ini adalah ketika minta tolong, meminta perlindungan kepada kita dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita menolong dia sebagai bentuk adalah bahwa kita tadi sebagai seorang manusia, sebagai saudara muslim, kalau dia memang muslim, di mana adalah dia bermohon pertolongan kepada kita tadi dalam bentuk menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya, tolong saya, misalnya katakan, atau lindungi saya, ya kan, wallahi, ya kan, tolong lindungi saya, katakan begitu. Maka bentuk-bentuk seperti ini adalah bagian daripada kita diperintahkan untuk membantunya. Tanpa menggunakan nama Allah saja kita diperintahkan untuk melindunginya, apalagi kalau orang tersebut sudah tadi menyebut nama Allah untuk agar kita bisa membantunya. Tentu ini bagian daripada kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, di mana orang tadi menjadikan Allah sebagai wasilahnya untuk mendapatkan bantuan daripada kita dan perlindungan dari kita. Kemudian yang kedua, potong hadisnya kata Rasul, "Waman sa'alakum billah." Waman sa'alakum billah. Dan barang siapa yang meminta kepadamu billah, ya kan, dengan nama Allah pula. Kata Rasul, fa'atuhu, maka berikanlah dia. Orang dalam hidup, kita katakan tadi,
ada kurang dan lebih. Orang yang berlebih tentu dia harus menyadari bahwa sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepadanya lebih tadi itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin boleh jadi Allah menjadikan rizki sebagian orang-orang fakir lewat jalurnya, lewat tangannya. Maka ketika ada orang meminta, baik meminta bantuan secara umum atau meminta sebagian harta yang kita miliki atau meminta sebagian benda yang kita punya di mana kita mampu untuk memberikannya. Sebagaimana tadi yang pertama, kita mampu untuk melindunginya, ya kan? Kata Rasul, fa'atu, kalau dia meminta adalah billah, dengan nama Allah. Ini tentu bagian tadi bagaimana seseorang tersebut menjadikan Allah sebagai wasilahnya untuk bisa mendapatkan bantuan tadi. Dia bertawassul dengan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan bantuan kita. Di mana dia merasa bahwa kita memang orang yang bisa membantu dia dalam hal tersebut. Dia merasa bahwa kita orang yang bisa memberikan apa yang dia minta. Kata Rasul, man sa'alakum billah, barang siapa ada yang meminta kepadamu billah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, fa'atuhu, maka berikanlah. Di mana ini merupakan adab seorang muslim, akhlak seorang muslim terhadap sesama manusia secara umum, terlebih sesama saudaranya yang muslim. Di mana kalau kita mencermati hadits-hadits dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sangatlah banyak ayat dan hadits yang memerintahkan untuk kita memberi, ya kan, bersedekah, berinfak. Terlebih kalau ada orang yang sampai meminta kepada kita. Kita mungkin mendapatkan sebagian orang dengan kefakiran, kemiskinan yang mungkin menimpanya, dia tidak mau meminta. Tapi ada orang yang mungkin ketika sudah dalam keadaan terpaksa, dia juga terpaksa harus meminta. Dan untuk bisa mendapatkan apa yang dia minta, terkadang dia menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, billah, ya kan, dengan nama Allah, wallahi, dengan nama Allah, ya kan. Dia ingin mendapatkan apa yang dia inginkan dari kita. Kata Rasul, apabila ada orang yang meminta dengan menjadikan Allah sebagai wasilahnya, dia bertawassul dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama Allah tadi untuk bisa meminta apa yang kita punya, kata Rasul, fa'atuh, maka berikanlah dia. Di mana di dalam hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, kata Rasul bahwa setiap pagi itu ada 2 malaikat yang turun, di mana 2 malaikat ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mengatakan dengan doanya, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak, bersedekah, membantu saudaranya, khalafa, berilah kepadanya ganti. Malaikat yang satu yang mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa. Malaikat yang kedua mengatakan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang mumsik, orang yang tidak mau memberi bantuan kepada orang lain, orang yang bakhil. Apa? Talafa, kehancuran dengan hartanya. Para jemaah sekalian, tentu ini mengisyaratkan kepada kita akhlak yang mulia untuk kita bisa membantu saudara kita, untuk bisa memberikan perlindungan kepada mereka, di mana semua ini dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya. Para jemaah sekalian, poin yang ketiga, kata Rasul, waman ata ilaikum ma'rufa
Wa man ata ilaikum ma'rufa, dan barang siapa yang datang kepadamu ma'rufa, dengan satu kebaikan. Orang ini memberikan kepada kita satu kebaikan. Kebaikan di sini bentuknya banyak. Sesuatu yang ma'ruf itu sesuatu yang dibenarkan secara syar'i. Sesuatu yang ma'ruf itu bisa berupa harta, bisa berupa benda, bisa juga berupa perbuatan. Kata Rasul, man ata ilaikum ma'rufan, barang siapa yang memberikan kepada engkau satu kebaikan. Katakan dia melihat ada saudaranya yang butuh akan bantuan. Dia mungkin dalam keadaan posisi di mana di musim seperti ini dia harus dirumahkan. Maka ketika dia membantu saudaranya tadi, ya kan itu. Yang apa? Yang dalam keadaan sulit, di mana dia memberikan bantuan tersebut, ini merupakan sesuatu yang ma'ruf. Boleh jadi adalah bentuk yang diberikan seseorang kepada orang lain tadi dari yang ma'ruf, bukan berupa harta. Tapi berupa apa? Berupa petunjuk. Katakan si fulan ini dari segi mungkin harta, dia harta banyak. Dari segi benda, bendanya juga banyak. Tapi dia bukan orang yang mengerti akan banyak kebaikan. Maka kita mungkin ketika itu memberikan dan menunjukkan kepadanya jalan-jalan kebaikan. Ini pun juga bagian daripada ma'ruf. Man ata ilaikum ma'rufan, barang siapa yang memberikan kepada engkau itu satu kebaikan. Mungkin kita dalam hidup pernah membacakan satu ayat kepada saudara kita. Maka apa yang kita bacakan dari ayat tersebut pun sesungguhnya merupakan juga kebaikan. Mungkin kita pernah menyebutkan satu hadits yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bimbingan dalam hidupnya. Maka apa yang kita sampaikan dari hadis itu pun itu merupakan ma'ruf, satu kebaikan. Jadi man ata ilaikum ma'rufan, barang siapa yang telah memberikan kepadamu, datang kepadamu dengan satu kebaikan, baik bentuknya adalah benda ataupun ilmu ataupun berupa ayat-ayat Allah yang mungkin diajarkan, disampaikan, atau hadis-hadis Nabi yang dibacakan. Apa kata Rasul? Fakafi'uhu, maka hendaklah kalian membalasnya. Hendaklah kalian membalasnya. Ini adalah tentu bagian dari bagaimana Islam ingin adanya kebaikan dibalas dengan kebaikan. Islam mengajarkan kepada kita bukan hanya kita sebagai orang yang selalu menerima. Sementara kita tidak pernah memberi dan memberi. Ya kan? Jadi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, maka hendaklah kita balas kebaikan tersebut. Dengan banyak hal. Ya kan? Dengan banyak hal. Boleh mungkin kita membalas kebaikan dia tidak dengan harta. Kalau dia katakan berbaik kepada kita dengan harta, kita berbaik dengan dia, membalas kebaikan dia bukan dengan harta, tapi dengan tenaga kita misalnya. Mungkin dia memberikan kepada kita satu kebaikan dari harta, tapi kita membalas kebaikan dia tersebut dengan apa? Dengan bimbingan, petunjuk. Mungkin adalah dia memberikan kepada kita dari kebaikan berupa benda. Mungkin kita membalasnya dengan apa? Dengan memberikan segala macam bentuk-bentuk
jalan kebaikan yang mungkin dia tidak sadar. Karena banyak sekali jalan kebaikan yang kita mungkin belum pahami, yang itu bisa menjadi cara bagaimana kita membalas kebaikan orang tadi. Poin daripada yang ketiga ini, bahwa Islam, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan kepada kita kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita hendaknya tidak tinggal diam, namun hendaknya kita berupaya untuk membalas dia semampu kita. Kemudian kata Rasul, fa illam tajidu, ya kan? Kalau katakan orang tadi sudah berbuat baik kepada kita, sementara kita adalah tidak bisa untuk membalas kebaikannya, tidak ada sesuatu yang bisa kita curahkan, lakukan untuk menjadi balasan akan kebaikan dia. Bagaimana? Kata Rasul, fad'u lahu, hendaklah kita doakan dia. Jadi doa itu sesungguhnya juga bagian dari bagaimana kita membalas kebaikan orang. Ya. Jadi kebaikan orang tadi yang sudah berbuat baik kepada kita, hendaknya kita balas walaupun dengan doa. Kalau memang kita tidak punya kemampuan, baik bentuknya ilmu atau bentuknya tenaga, maka minimal dengan doa. Di mana Rasul mencontohkan kepada kita, apabila ada orang berbuat baik dengan doa, jazakallahu khaira, semoga Allah memberikan balasan kepada engkau dengan sesuatu yang baik. Para jemaah sekalian, dari hadis-hadis tadi ini mengisyaratkan kepada kita banyak hal, bahwa sesungguhnya Islam memerintahkan kita untuk berbuat baik dalam kehidupan, dalam kita bermuamalah, dalam kita bermasyarakat. Yang kedua, bahwa hadis ini pun memberi isyarat kepada kita bahwa kita boleh bermohon perlindungan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara-perkara, di dalam masalah-masalah yang makhluk itu bisa melakukannya. Jadi kita boleh meminta perlindungan kepada seseorang di mana orang ini memang adalah dalam kemampuannya dia bisa memberikan perlindungan kepada kita. Tapi kalau adalah kita bermohon perlindungan di dalam hal yang dia tidak mampu, dia tidak bisa, dan itu hanya Allah yang bisa memberikannya, kita tidak boleh memohon perlindungan kepadanya. Tapi kalau katakan dalam urusan dunia misalnya, katakan tadi ada orang jahat ingin katakan mendolimi kita, lalu kita bermohon perlindungan kepada teman kita yang memang dia punya kemampuan untuk bisa melindungi kita, maka itu boleh. Kalau dalam urusan yang tidak bisa kecuali hanya Allah, maka kita hendaknya selalu berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, jadi hadis ini sekali lagi ingin mengisyaratkan kepada kita, hendaknya kita dalam hidup berupaya untuk saling tolong-menolong, saling membantu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu membantu saudara kita. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu mengisi hidup kita dengan amal-amal yang baik sehingga bisa menjadi bekal kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.